UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yufribus su'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini rekan-rekan pada ngumpul di sini. Iya, Pak Sudah Ustadz. buka puasa belum? Belum. Masih Belum. lama, Dan. Masih lama, Tan. Oh, Belum, iya. masih Ini- nunggu ini ngabuburit. ngabuburit. Ini siap-siap buka puasa ya. Bang, sehat ya Bang ya? Oh, iya nih, apa? Oh, silakan, Ustadz. NTV hadir di sini. Iya, kita sambil nunggu maghrib ya di sini ya. Iya, betul. Memang inilah saat-saat kebahagiaan, karena ada dua kebahagiaan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama itu di saat kita berbuka puasa. Yang kedua nanti di akhirat setelah ketemu Amin. dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipertemukan nanti. Amin. Berjumpa dengan Allah Amin, jika amin. puasa kita betul-betul dasarnya iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong nih rekan-rekan nih Bang Wandi, Ya, Pak siap, Haji Ustadz. dan Bang Maje nih ceria bener nih puasa nih Bang Maje. Ya, masih kuat. Hari pertama menjelang. Hari pertama masih gagah. Oh, hari Gagah. pertama masih gagah ya. Tangki masih penuh. Mudah-mudahan Tangki masih penuh. Tangki masih Mudah-mudahan penuh. hari pertama sampai ke 30 hari ke depan tetap kita istiqomah menjalankan bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Amin. ya. Biasanya hari pertama lemes karena kan setar awal tuh. Nah, Karena adaptasi dulu. mungkin Ya. nanti bukanya melendam. Tapi ngomong-ngomong jangan itu Bang Maje. Apa tuh? Jangan cuman ganti tempat makan, Oh, waktu iya, siap. makan. Iya. Ya, biasa makan pagi ya kan. Cuman ganti di malam Digeser, hari malam. ya kan. Geser doang. Geser makan doang itu kurang tuh. Siangnya tidur terus. Tapi ini bagus nih rekan-rekan nih ya. Pada tetap beraktivitas, yang bekerja ya ibadahnya seperti biasa. Amin, amin, Cuman ada grade yang harus di up lagi nih ibadahnya. Iya. Karena dianjurkan nanti baca Al-Quran yang banyak, sholat taraweh ya kan. Terus apa lagi itu iktikaf ya kan, silaturahminya tetap kita jalan. Ya kalau bisa pengajian jangan kendor tuh, dan jangan sampai banyak iktikaf ya. Tawakufan. Tawakufan ngaji ya. Kalau bisa janganlah gitu, usahakan tetap berjalan walaupun sendiri-sendiri di rumah. Ya ngomong-ngomong nih, sekarang nih kan puasa pertama nih, dan ada guru kita Ustadz Kubro. Nah ini perlu nih ditanya nih Bang Maje ya. Iya, bisa Ya, gimana nih Ustadz Kubro? Baik ya? Alhamdulillah khair. Baik ya, sehat ya. Sehat. Nih mulai puasa pertama nih. Puasa pertama baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa pertama ini kita tetap sehat dan amin. doakan saudara-saudara kita semuanya, rekan-rekan kita yang biasa ini gitu ya, bisa ngumpul pada sehat, bisa menjalankan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, baik 29 hari atau 30 hari terserah gitu ya. Iya, benar. Ini gimana nih ngomong-ngomong di bulan Ramadan pertama nih, dan coba supaya memberikan semangat yang lebih untuk saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Paseh Kubro di UJN TV dan juga rekan-rekan semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Amin. Udah sehat semuanya. Sehat semua nih. Ya. Puasa hari pertama ceria, kuat, enggak lemes. Cuman saya curiga nih. Kok badan tetap Badan kok tetap semangat ini. Padahal puasa hari pertama. Apa rahasianya nih Bang Maje, rahasianya nih kira-kira? Vitamin, iya. Pak Haji semua? Ya, begitulah Gitu kira-kira. Banyakin vitamin. Banyakin vitamin ya. ini langkah-langkah supaya tetap semangat nih untuk
rekan-rekan kita kaum muslimin khususnya? Kira-kira apa nih, Bang? Kalau udah di awal puasa, sebetulnya banyaklah hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah keutamaan tentang fadilah puasa ya, terutama di puasa Ramadan. Iya. Salah satunya man fariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirat. Sekali lagi, haramallahu jasadahu 'alan nirat. Barang siapa yang senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Hebat nggak tuh pahala puasa? Luar biasa. Enak. Tapi yang jadi permasalahannya ini, yang gembira yang bagaimana yang bakal masuk surga? Iya, Gembira yang bagaimana yang jasadnya Allah haramkan masuk ke dalam neraka? Ini yang jadi pertanyaan kita selama ini. Apa kita gembira datang Ramadan, kita pasang petasan, kita pasang kembang api, habis sahur, sholat subuh, kita kelingan jalan di pagi-pagi. Ada asmar subuh lagi. Bahaya ini yang tua-tua ya. Jangan asmar subuh. Jangan, kecuali saya yang muda. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka mereka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, mereka menyambut jiwa mereka, batin mereka, hati mereka, dan bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita bersihkan dulu jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat. Nah, ketika kita tobat, barulah kita mulai niat nawaitu shauma ghadin. Kita puasa pada bulan suci Ramadan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong yang istighfar taubat tadi, coba diulang supaya pemirsa lebih familiar dan lebih mudah mengenalnya, menghafalnya. Istighfar Rajab itu sangat. Istighfar Rajab itu coba diulang kembali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli Warhamni watub alayya. Insyaallah. Jadi disitulah permulaannya. Ketika kita akan masuk bulan suci Ramadan, kita digembleng dulu. Di situ ada pembersihan hati, jiwa dan pikiran, karena kita akan menghadapi satu bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Jikalau sudah bersih dan kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, ketika kita puasa, kita jaga lisan kita jaga bibir kita jaga mata kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, semuanya kita jaga, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu, luar biasa. Yang terpenting niat terlebih dahulu yang mantap, insya Allah pasti akan Allah berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apalagi ini hari pertama ya. Hari pertama nih biasanya kan waduh, meja yang biasanya rumah apa tuh istilahnya lega jadi sempit. Itu mau maghrib sempit meja. Iya nih, ngomong-ngomong begini Ustaz Kubro. Ya. Kan ada tuh ajaran Rasul kita, Rasulullah, berbukalah dengan yang manis-manis. Betul ya. Karena Sunahkan. banyak saudara-saudara kita langsung buka makan nasi, minum yang banyak gitu ya, sehingga nggak males tuh untuk melanjutkan ibadah yang lain. Karena di situ kan ada fadilah cukup banyak bulan Ramadan. Ya harus melaksanakan sholat tarawih, ya kan, harus berurusan. Akhirnya males tuh. Itu gimana kiat-kiatnya supaya nih generasi kita, anak-anak kita, ya orang teman-teman kita lah lebih paham lagi dengan adanya Ramadan, kiat-kiat cara berbuka yang baik supaya tetap semakin semangat dan semakin sehat gitu. Ini yang kadang-kadang jadi permasalahan buat kita sendiri, buat sahabat-sahabat kita, termasuk kemungkinan kita juga sering melakukan yang seperti itu. Karena kita saking laparnya, karena menahan haus, menahan lapar, ketika beduk maghrib
kita makan tidak terkontrol. Itu yang berbahaya terkadang. Kita salah penafsiran gitu. Padahal Rasulullah SAW sudah memberikan nasihat, memberikan jalan, memberikan solusi kepada kita ketika kita akan berbuka puasa, ketika hidangan sudah ada di depan mata, terlebih dahululah kita buka yang dengan yang santai-santai aja, yang ringan-ringan aja. Kita minum seteguk air, kita makan 3 butir korma. Itu anjuran Rasulullah SAW. Tapi di zaman modern ini, yang manis-manis itu banyak sekarang, bukan hanya korma, ya kan? Ada teh manis, ada lopis, ya kan? Ada kue cucur, ada ongol-ongol kalau orang Betawi. Ongol-ongol. Iya, ongol-ongol. Jadi cocok untuk semua generasi. nah, iya, itu kan dia cocok buat generasi, apalagi kakek-kakek, bisa diemuk langsung sama dia. Kagak pakai digigit. Jadi disunahkan buka dengan yang manis-manis, dengan segelas air, 3 butir korma. Kalau nggak ada bisa diganti dengan yang lain, yang terpenting judulnya manis. Dan sekarang pun banyak multivitamin kan, untuk memperkuat kembali daya tahan tubuh kita ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kita minum air kelapa dulu sebelum itu, biar tambah semangat. Kalaupun makan yang berat-berat, diusahakan makannya ba'da tarawih. Jadi kalau kita buka puasa dengan makan sepuas-puasnya, kita menuruti hawa nafsu kita, di mana letak kita ini setelah kita ibadah puasa itu, kita tuh balas dendam. Di mana letaknya di puasa kita kalau begitu caranya. Jadi ketika kita berpuasa, ketika akan berbuka puasa, makan yang ringan-ringan, minum seteguk air, makan 3 butir korma, bisa diganti dengan yang lain, dan dilanjutkan dengan ibadah sholat maghrib. Bisa dilanjutkan kembali mungkin dengan tadarus beberapa ayat Quran, sambil menunggu ba'da isya, langsung sholat isya, tarawih, selesai tarawih, bisa baca Quran kembali, ataupun makan yang berat-berat, dipersilakan. Jadi ada ronde pertama, ada ronde kedua. Ronde pertama makan yang ringan-ringan, ronde kedua boleh makan yang berat-berat. Gitu. Pantas ya, jika Rasulullah mengajarkan seperti itu, dan ada sebuah riwayat yang puasa itu adalah sehat. Betul. Jadi sumu tasihun. Jadi sepertiga itu isinya untuk makan, yang untuk sepertiga minum, lagi air, ya, sepertiga lagi untuk pernapasan. Alangkah indahnya ajaran Luar Islam, biasa. alangkah indahnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, ada rekan-rekan nih, barangkali ada yang perlu ditanyakan nih, Bang Maji, ada Mas Wandi, Pak Haji nih, ada Ustaz Ridwan. Berkolaborasi dengan beliau yang gantengan pakai kacamata. Bang Maji, barangkali Wandi. Bang Madi, silakan Bang Madi. Hal-hal yang menyangkut puasa nih, mumpung Ramadan nih, puasa pertama biasa. Iya. Ini Pak Ustadz, banyak ya kita lihat di jalan-jalan itu dia mengaku orang Islam, tapi dengan sengajanya itu kita lihat dia menghisap rokok atau dia meminum air, dengan sengajanya itu menampakkan dirinya di situ bulan puasa yang kita lihat. Tapi itu kebanyakan mayoritas Islam orang kita. Tapi yang orang Kristen ataupun orang agamanya lain dengan kita, dia menghormatinya dengan sangat menghormati. Tapi orang kita sendiri itu kenapa itu bisa terjadi gitu Pak Ustadz? Kalau kita lihat itu emang fenomena yang sangat disayangkan sendiri sebetulnya buat kita. Sangat kita sayangkan buat umat Islam itu sendiri. Makanya bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Perlu digarisbawahi, amanu, orang-orang yang beriman. Ayatnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, bukan ya ayyuhalladzina islamu. Kalau ya ayyuhalladzina islamu, orang Islam umum. Karena buat saya pribadi,
Orang Islam itu ada orang Islam muslimin yang benar-benar orang Islam beriman kepada Allah, ada juga orang Islam musingin. Jadi ada dua orang Islam ya. Iya. Yang muslimin, Ada yang musingin. musingin. Nah, yang musingin seperti tadi contohnya. Jadi memang dasar daripada orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan firman Allah, tadi, betul. Yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang Orang yang beriman. Bang Maje, silakan Bang Maje nih, mumpung awal-awal puasa nih. Mau nanya Pak Ustadz sedikit. Ya, boleh banyak. Boleh banyak? Boleh. Katanya nih selama bulan puasa setan pada ikat, benar apa enggak ya? Kalau memang setan banyak yang diikat, tadi yang disampaikan Bang Wandi, banyak teman-teman juga kadang-kadang nggak menghargai kita yang Iya. puasa. Itu gimana Pak Ustadz ya kan? Setan dibelenggu. Kalau memaknai hadis itu secara johir, secara langsung ya seperti itu. Bukan berarti diikat dibelenggu setannya. Ya, kayak orang diikat. Setan makhluk halus. Dia bisa kabur ya timbang dikit pakai apa. Maksud hadis disebut setan itu terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Karena dia terbelenggu, kaget, dan dia sangat tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa hanya ridho, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan merasa terbelenggu, dia nggak bisa menggoda. Mungkin dia boleh saja bisa menggoda orang-orang yang lain, tapi jika orang yang berpuasa niat karena Allah, yang beriman karena Allah, dia nggak bakal mampu setan menggoda orang yang berpuasa tersebut. Dengan catatan puasanya ikhlas, puasanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar iman kepada Allah. Masya Allah. Jadi pada hakikatnya makna daripada hadis itu, jika kita betul-betul beriman kepada Allah dan melakukan ibadah puasa dengan ikhlas, maka setan itu betul-betul Belenggu. terbelenggu. Makna daripada hadis itu Seperti itu. Ya, jadi makna jangan dimarahin secara langsung, secara kontekstual gitu. Ya kalau secara kontekstual nggak masuk di akal, oh iya. kan gitu. Jadi barangkali itu ya untuk awalan tanggal 1 bulan Ramadan untuk saudara-saudara kita, selamat melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita tetap semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bergabung dengan UJN TV channel. Jangan lupa subscribe, like, and